Ada cerita menarik tentang peran rayap tanah maksudnya, dalam proses kematian Nabi Sulaiman alaihissalam. Al-Quran menuturkan peristiwa kematiannya itu dengan mengatakan, "Falamma qadaina alaihil mauta," maka tatkala kami memutuskan kematian bagi Sulaiman, madallahum ala mautihi, tidak ada yang menunjukkan kematiannya illa dabbatul ardi, melainkan hanya rayap tanah, ta'kulu min sa'atah, yang memakan tongkatnya. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan sholat di mihrab beliau. Tapi waktu sholat beliau disangga oleh tongkatnya. Sehingga waktu beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak segera terjatuh karena disangga oleh tongkatnya. Beliau baru terjatuh setelah rayap tanah memakan tongkatnya sampai lapuk dan tidak bisa lagi menyangga beliau. Karena itu dalam ayat selanjutnya disebutkan, falamma kharra, maka tatkala beliau terjatuh, tabayyanatil jinnu, barulah para jin itu sadar, allau kanu ya'lamunal ghaiba, andaikan mereka mengetahui yang gaib, ma labisu fil azabil muhin, maka mereka tidak akan berada dalam siksa yang hina. Siksa yang hina di sini maksudnya adalah karena jin atau pasukan jin diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk melakukan kerja-kerja keras. Mereka masih terus melakukan kerja keras itu padahal Nabi Sulaiman sudah wafat. Jarak antara wafatnya Nabi Sulaiman dengan terjatuhnya beliau setelah rayap memakan tongkatnya, seperti yang dinukil oleh Ibnu Katsir dari riwayat beberapa sahabat, diantaranya adalah Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, adalah 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu tidak ada yang mengetahui bahwa beliau sudah wafat. Mereka baru tahu setelah tongkatnya lapuk dan tidak bisa lagi menyangga beliau. Yang membuat tongkatnya lapuk adalah rayap tanah yang terus-menerus memakannya. Cerita tentang rayap di dalam proses kematian Nabi Sulaiman ini seringkali dijadikan metafor oleh banyak ulama dan pemikir Islam tentang runtuhnya bangsa-bangsa, peradaban-peradaban, imperium-imperium, kerajaan-kerajaan dalam sejarah. Tentu saja ini bukan tentang runtuhnya kerajaan Sulaiman, karena Nabi Sulaiman wafat justru ketika kerajaannya ada di puncak kejayaannya. Tetapi ini cerita tentang makna rayap dalam peristiwa kematian beliau. Misalnya yang kita lihat di dalam sejarah Islam. Ketika kaum muslimin tidak memiliki kekuatan ekonomi, militer, dan teknologi yang memadai, tapi memiliki moral yang tinggi, cita-cita besar yang mengilhami semua pergerakan mereka, semangat dan militansi, serta soliditas di antara mereka, mereka bisa mengalahkan Persia dan Romawi. Tapi ketika mereka mempunyai kekuatan militer, kekuatan atau kemajuan teknologi, dan juga kekuatan ekonomi, misalnya di masa Khilafah Abbasiyah, justru mereka dengan sangat mudah dihancurkan, dikalahkan, diluluhlantakkan oleh pasukan primitif, yaitu Tartar. Jadi ini dua panorama yang terbalik. Ketika mereka kecil tapi memiliki moralitas yang tinggi, mereka bisa mengalahkan imperium-imperium besar. Dan tatkala mereka menjadi imperium besar dengan kekuatan teknologi, militer, dan ekonomi, mereka justru dikalahkan oleh pasukan yang primitif, yaitu Tartar. Jadi cerita rayap dalam proses kematian Nabi Sulaiman ini adalah suatu metafor bahwa rayap itu seperti satu proses dekadensi moral. Kerusakan moral, jauhnya orang itu atau satu bangsa dari agama yang membuat mereka kehilangan makna dan cita-cita menjadi suatu bangsa, satu imperium yang besar. Jadi mereka kehilangan ruh, dan tatkala ruh itu yaitu moral, akhlak, dan agama ini hilang, maka yang tertinggal itu adalah jasad. Yang terlihat adalah kekuatan ekonominya, kekuatan militernya, kekuatan teknologinya, tetapi akan ada rayap yang memakan semua kekuatan itu, yang seperti dalam cerita tongkat Nabi Sulaiman lapuk dalam waktu yang cepat. Jadi ketika kita membaca
sejarah bangsa-bangsa, sejarah imperium, kerajaan, peradaban, naik dan turunnya, bangkit dan runtuhnya, itu sebenarnya ditentukan oleh ruhnya. Ruhnya adalah cita-cita agama, moralitas yang tinggi yang menjadi alasan mengapa mereka ada. Mereka bertahan dan terus bertumbuh. Itu sumber kekuatan utamanya. Dan kekuatan ekonomi, militer, serta teknologi ini adalah jasadnya. Jadi ketika ruh ini hilang, yang tersisa adalah jasad. Orang dari luar mungkin tidak mengetahui bahwa ruhnya ini sudah tidak ada. Peradaban ini, imperium ini sudah mati. Karena dibungkus oleh kekuatan militer, ekonomi, dan teknologinya. Tapi begitu ada rayap tanah yang memakannya, maka bangunan besar ini akan segera runtuh. Seperti yang kita lihat dalam cerita lapuknya tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam yang membuat beliau terjatuh. Lalu kemudian pasukan di sekitarnya menyadari bahwa ternyata beliau sudah lama wafat.